Itu kata Mas Wawan, no. Tiba-tiba ada. Oke, Mas. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Hayyakum bitahiyatil Islam, tahiyat al-sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakal hamdu hamdan hamda wa laka syukru syukran syukra. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim wa aqimus salah. Wa qala alaihi salatu wassalam buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kesempatan yang mulia kali ini kita kembali hadir di majelis ilmu, bermudzakarah, berzikir dan berbuat yang terbaik. Hadirnya seseorang di majelis ilmu merupakan nikmat dan karunia, dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan tersebut. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu,
Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, yaltamisu fihi ilman. Iltamasa yaltamisu adalah yabhathu. Seseorang mencari dengan sungguh-sungguh. Apa yang dicari? Ilman, ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kepada hamba tersebut jalan menuju surga. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Subhanallah. Dan kesempatan kita kali ini kita akan bahas suatu amalan yang tiap hari kita lakukan, suatu amalan yang tiap hari kita kerjakan. Tiada lain kecuali adalah as-salah. As-salah. Rasulullah SAW memberikan ketentuan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah, dan Rasul menyebutkan awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Hal yang bakalan pertama kali dilalui oleh hamba di hari kiamat kelak nanti, dan itu yang bakalan pertama dihisab. Apa itu? Salat. Salat. Suatu saat Rasulullah SAW dalam keadaan berat, wajahnya ditutup, dan disitulah Rasul bersabda, as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Perhatikanlah salat kalian, perhatikanlah salat kalian dan hamba sahaya yang ada di bawah tanggungan kalian. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya as-salatu lughatan, salat itu menurut bahasa bermakna ad-doa. Salat itu menurut bahasa adalah doa. Kaum muslimin, alhamdulillah selalu melaksanakan amalan salat. Yang kemudian yang menjadi hal yang maklum, masjid-masjid kok lagi ditunaikan tarawih, biasanya ada tanda. Apa itu Bapak Ibu? Mohon maaf, jalan ditutup sementara untuk kegiatan sholat. Kadang ada tanda pula, trompet silang. Apa itu? Tidak boleh klakson. Isyarat di situ sedang ada ketaatan. Kadang juga ditulisi, mohon maaf, sedang ada ibadah. Sedang ada ibadah. Itu syiar yang dimiliki oleh umat Islam. Bagaimanakah orang-orang Kristiani? Mereka dulu selalu menulis sedang ada misa. Kalau nggak ada tulisan apa Pak? Mohon maaf, baru ada kebaktian. Bahwa ini orang Kristen boten ikut-ikutan. Mohon maaf, sedang ada ibadah. Sedang ada ibadah. Kaum muslimin sedang ada ibadah sholat. Jelas. Ikhwana fatillah rahmakumullah. Apa itukah hal yang patut diketahui oleh seorang muslim terkait dengan sholat? Maka tadi kita katakan sholat itu menurut bahasa adalah doa.
Adapun salat menurut syariat adalah ibadatulillahi ta'ala. Dzatu aqwalin makhsusah wa af'alin makhsusah. Tufattahu atau tuftahu bitakbir wa tukhtamatu bitaslim. Yang namanya salat adalah ibadatulillah. Suatu peribadatan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Di sini Bapak Ibu. Jadi pengertian salat ini apa? Ibadatulillah. Seseorang beribadah karena Allah. Dan disitulah Allah firmankan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah Anda untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Ibadatulillahi ta'ala, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dzatu af'alin wa aqwalin makhsusah. Yang di dalamnya ada perkataan yang sifatnya khusus, perbuatan yang sifatnya khusus. Tuftahu bitakbir, dan ibadah tersebut dimulai dengan takbir, batuh tatamatu, dan diakhiri bitaslim dengan salam. Tentunya di sini dikatakan ibadatulillahi dzatu af'alin wa aqwalin makhsusah. Suatu ibadah yang di dalamnya ada perbuatan yang sifatnya khusus. Apa itu perbuatan Bapak Ibu? Takbir. Khusus. Sehingga manakala seseorang berkata Allahu Akbar, maka di situ bertakbir bisa dengan 3 cara. 1, bertakbir lebih dahulu kemudian ngangkat tangan. Allahu Akbar. Takbir dulu baru ngangkat tangan. Bisa jadi pula ngangkat tangan dahulu baru takbir. Allahu Akbar. Bisa pula berbarengan antara takbir dengan perbuatan. Allahu Akbar. Ngangkat tangannya dan takbirnya adalah sama. Maka disitulah masing-masing kita mengenal pentingnya seseorang itu menuntut ilmu. Perbuatan yang sifatnya khusus, perkataan yang sifatnya khusus. Orang sholat ada rukuk. Orang sholat ada i'tidal. Orang sholat ada sujud. Orang sholat ada duduk di antara 2 sujud. Orang sholat ada sujud lagi. Jika sudah memasuki rakaat yang kedua, disitulah ada tambahan. Apa itu Bapak Ibu? Tahiyat dan salam. Kapan? Jika kita berbicara sholat subuh. Karena subuh hanya 2 rakaat. Maghrib ada 2 duduk tahiyat. Tahiyat pertama ya dikenal dengan tasyahud awal, wa tahiyat yang kedua yaitu tasyahud ats-tsani, tasyahud yang kedua. Ataukah 4 rakaat? 4 rakaat. Zuhur, Isya, dan amalan yang barusan kita lakukan apa itu? Asar. 4 rakaat, 4 rakaat. Bapak Ibu yang kami muliakan.
masing-masing manakala sholat. Tidak bisa sembarangan. Dan di sana ada hal-hal yang menjadi pembatal sholat pada waktu insya Allah kita bahas. Rasulullah SAW bersabda, as-salawatu al-khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. As-salawatu al-khamsu, salat yang jumlahnya 5. Subuh, zuhur, maghrib, isya, asar. Ya betul. Subuh gelap, isya gelap. Ya betul. Maghrib repet-repet, zuhur padang, asar padang. Tapi berapa banyak mereka yang sholat hanya waktu repet-repet tok. Kapan sholatnya Bapak Ibu? Sholatnya nek maghrib tok. Dengan anggapan dos pundi? Dengan anggapan kalau tidak sholat maghrib itu railo. Padahal subuh kalau tidak ditunaikan nggih railo. Zuhur nggih railo. Asar nggih railo. Isya nggih railo. Jawatan tidak ditunaikan. Maghrib itu yang seringkali ditunaikan Bapak Ibu. Maghrib itu yang putih-putih kathah mboten Pak. Masjid-masjid maghrib ramai mboten? Ramai. Kok nggak sholat isya toh Mas? Engko gampang. Bar isya jana wedal. Sehingga berapa banyak mereka yang begitu. Isya itu tidak menunaikan sholat isya Bapak Ibu. Kenapa? Oh, engko wae. Dan Rasulullah menyebutkan 2 waktu yang membuat orang-orang munafik itu berat sholat adalah 2 waktu, yaitu sholat subuh dan sholat apa? Isya. Dan orang-orang munafik berat di dalam pelaksanaan 2 waktu ini Bapak Ibu. Dan orang-orang munafik zuhur mereka sholat, asar mereka sholat, maghrib mereka sholat. Kenapa? Karena Rasul preso. Karena Rasulullah SAW melihat. Nah, sementara na isya, seperti arano lampu, subuh arano lampu, maka mereka tidak pada ke masjid. Siapa? Orang-orang munafik. Menunjukkan sholat itu adalah 5 waktu. Tidak boleh kita nganyang. Rasubuhan toh Mas, prapopo. Allah Ghafurur Rahim kok. Mboten sholat isya toh Mas, prapopo mangke cacah wonten wekdal. Masih ada waktu banyak. Akhirnya mboten seperti mboten kelakon. Wal jumu'atu ilal jumu'ati. Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya. Insyaallah. Sekarang ini Bapak Ibu. Sepertinya belum lama kita pengajian baru hari Kamis kemarin nih. Jabatan. Wah niki pun Kamis malih. Belum lama kita melewati Jumat. Ini besok terus putih. Apun Jumat malih, insyaallah. Tanda di antara tanda kiamat Bapak Ibu. Apa itu? Taqarrubuz zaman. Waktu itu semakin dekat. Sehingga tidak terasa Ramadan.
Jabatan. Ini sudah mau datang Ramadan lagi. Jabatan. Berapa hari lagi Bapak Ibu? Setengah bulan? Setengah bulan lagi. Ramadan. Insyaallah. Berikutnya adalah Rasul menyebutkan wa Ramadan ila Ramadan. Mukaffiratul lima bainahunna, akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Mastunibatil kabair, selama dia menjauhi perkara-perkara dosa besar. Allah menyebutkan wa aqimus shalah, wajibnya salat. Dalil wajibnya salat. Allah firmankan wa aqimus shalah, dan dirikanlah ibadah salat. Bapak Ibu yang kami muliakan, orang yang punya ilmu punya kewajiban untuk mengajarkan ilmu. Orang yang punya harta punya kewajiban untuk menyedekahkan hartanya. Orang yang punya waktu, nah Bapak Ibu, orang yang punya waktu wajib menzakati waktunya. Dengan apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu kalau ditunaikan Bapak Ibu, sehari semalam sholat 5 waktu orang ngasih setengah jam kok. Jabatan Bu. Sholat 5 waktu itu nggak ngasih, nggak nyampe berapa? Setengah jam. Jabatan. Dari 24 jam yang kita miliki. Pintar Bapak Ibu. Dari 24 jam yang kita miliki. Zuhur ngantos 10 menit, nggak nyampe 10 menit. Jabatan. Asar nggak nyampe 10 menit. Maghrib nggak nyampe 10 menit. Isya nggak nyampe 10 menit. Subuh nggak nyampe 10 menit. Kok masing-masing 10 menit? Pinten? 50 menit. 50 menit. Ya betul. Nah, kecuali kalau di beberapa pondok. Di pondok di tempat kami Hamalatul Quran, maghrib niku nggih biasa 10 menit biasa. Yang imami santri-santri yang pasti pada latihan imam nih loh. Oh, semangat-semangat betul Bapak Ibu. Oh, semangat-semangat baru pada nguji hafalannya. Isya nggih ngoten, 10 menit lebih. Maghrib 10 menit lebih, isya tambah lagi. Subuh tambah lagi. Jabatan. Tapi luar biasa. Adanya sebagian orang yang aku tak sholat di masjid sana itu. Kenapa? Lek sholatnya dawa. Kenapa Bapak Ibu? Lek sholatnya dawa. Di pondok itu biasa. Kalau subuh itu 20 menit itu biasa. Kenapa ya? Lek moco nggih dangu. Nanti masyarakat dawa sithik pun didehemi. Jabatan. Apalagi terawih. Wah. Baru alif lam mim. Punten sing dehem. Nek mboten dehem watuk. Nek mboten watuk nggih. Nek mboten jabatan. Nek mboten ngeblak-blak paha. Itu isyarat ojo dawa-dawa maksudnya. Coba kalau Bapak Ibu tidak pekah nih kok, jabatan di belakangnya Syekh Saud Surem, di belakangnya Syekh Sudes, jabatan Bapak Ibu mau wato, mau pilek, mau nopong, itu tetap doa Bapak Ibu. Insyaallah. Tapi luar biasa, kalau pas waktu-waktu tertentu, kok banyak anak yang menangis pun kadang Syekh itu sholatnya memendekkan, pendek. Kenapa? Oh, dengar anak-anak nangis.
Apalagi kalau pas Jumat, kok pas musim panas Bapak Ibu. Di Mekah itu kalau pas Jumat kok musim panas, iya betul. Kalau di masyarakat kita kan baca sabih isma rabbikal a'la. Pun dawa nonton pati masyarakat, pun dawa nih. Di Mekah itu kalau pas musim panas, imam juga toleran. Apa itu? Kasihan mereka yang tidak dapat atap. Kasihan mereka yang tidak dapat ruangan AC. Akhirnya disebut sholatnya diperpendek. Kadang baca surat kulhu, kadang baca watini sama kulhu. Kadang baca surat wadduha sama al-kautsar. Kenapa? Rahmah kepada para makmum. Jadi kok kita ini sehari semalam sholat sajam. Jabatan. Kita ini kok sholat sehari semalam 1 jam. Itu Masya Allah. Masih ada 23 jam. Masih ada waktu betul Bapak Ibu? 23 jam. Maka jangan sampai kita ini sholat fardu saja. Orang Jawa bilang gotang. Itu orang Jawa menyebut apa? Gotang. Tidak sempurna. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus shalah, hendaknya mereka itu mendirikan ibadah salat. Maka di sini Bapak Ibu, Allah memuliakan mereka orang-orang yang beriman dengan panggilan alladzina amanu. Qul li'ibadiyalladzina amanu. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman. Para ulama berkata Bapak Ibu, jika Allah memberikan suatu pernyataan di dalam ayat ada ya ayyuhalladzina amanu, maka di sana ada salah satu di antara 2 hal. Yang pertama adalah perintah yang harus dikerjakan, ataukah yang kedua apa? Larangan yang harus ditinggalkan. Itu Bapak Ibu. Jadi tiap kali ada kita melewati ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu mesti akan ada di dalamnya perintah yang harus dikerjakan ataukah larangan yang harus ditinggalkan. Dan Allah memuliakan mereka orang-orang yang beriman termasuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jabatan. Ini besok ini hari Jumat Bapak Ibu. Masjid-masjid sudah pada mulai mendengungkan, melantunkan firman Allah kutiba alaikumusiyam. Disebutkan di dalam hadis Isra dan Mi'raj. Dan disebutkan di dalamnya hiya khamsun wa hiya khamsuna. Ketetapan sholat itu adalah 5 kali dan memiliki nilai 50 kali. Rasul bersabda, khamsu sholawatin fil yaumi wa laylah. Faqala sa'il hal alayya ghairuhun? Qala la illa anta tawwa'a. Ada sahabat Nabi yang mendapatkan pencerahan dari Nabi bahwasanya Rasulullah SAW memberikan ketetapan agar seorang muslim itu menunaikan ibadah sholat sehari semalam adalah 5 kali. Dan sahabat ini berkata, hal alayya ghairuhun, wahai Nabi Allah, apakah aku punya kewajiban selain 5 kali sholat ini? Maka Rasul bersabda, la, tidak, illa antatawwa, kecuali engkau hendak tatawu, kecuali engkau hendak melakukan perkara apa? Sunnah. Tapi yang kami muliakan, kok kita ini sudah bisa melaksanakan ibadah fardu, maka sunnah itu jangan sampai ketinggalan. Minimal adalah
Nah, Bapak Ibu, witir sama 2 rakaat sebelum subuh. Niki minimal. Kenapa Bapak Ibu? Karena Rasulullah SAW beliau tidak pernah meninggalkan witir, tidak pernah pula meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Kapan? Manakala beliau bepergian ataukah manakala beliau mukim. Menunjukkan seperti Bapak Ibu. Pentingnya sholat witir, pentingnya sholat sunnah qobliyah subuh. Kok kita bisa melakukannya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Masing-masing hendaknya melaksanakan sholat rawatib. Di dalam rawatib Bapak Ibu, maka di sini ada 2 penjelasan. Rawatib itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Pinten? 10. Di hadis lain dikatakan, barang siapa yang menjaga sholat sehari semalam adalah 12 rakaat. Kita ulangi Bapak Ibu. Barang siapa yang bisa menjaga sholat sehari semalam adalah 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Apa itu? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum apa? Zuhur. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 6, ya betul. 2 rakaat sesudah zuhur. Pinten? 8. Ya betul. Berikutnya 2 rakaat sesudah maghrib. Pinten? 10. 2 rakaat sesudah isya. Berarti pinten semuanya? 12. Dan seseorang kok bisa melakukan 12 ini, maka Allah janjikan baginya rumah di surga. Kok kita bisa melakukan sunnah-sunnah ini Bapak Ibu, maka bisa kita tambah. Apa itu? Duha. Duha. Duha itu berapa rakaat Bapak Ibu? Maka di hadis Maimunah mengatakan bahwasanya Rasul tidak pernah melakukan duha melebihi 8 rakaat. Menunjukkan seperti duha itu 8 rakaat maksimal. Riwayat yang kedua dikatakan duha itu maksimal adalah 12 rakaat. Rasulullah SAW bersabda Bapak Ibu, kullu sulama alaihi sadaqah, kulla yaumin tatlu fihi syamsu. Sulama niki Bapak Ibu sulama. Nika. Nika. Napa sulama niku? Napa Pak? Ruas jari. Ruas yang ada pada manusia. Masya Allah. Jadi Bapak Ibunya saya, kulu sulama. Tiap ruas Bani Adam dikatakan di dalam badan ini ada 360 ruas. Pinten? 360 ruas.
Dan tiap hari wajib disedekahi Bapak Ibu. Bagaimanakah sedekahnya? Tasbih subhanallah sedekah. Alhamdulillah sedekah. Allahu Akbar sedekah. Membantu mengangkatkan barang sedekah. Menunjukkan orang jalan yang kesasar sedekah. Orang punya uang sedekah. Gimana? Subhanallah Bapak Ibu. Dan itu semuanya yang 360 tadi Bapak Ibu bisa dicukupkan dengan 2 rakaat sholat duha. Gampil betul Bapak Ibu. Tadi. Jadi yang namanya tiap ruas yang ada pada manusia jumlahnya 360. Ada seorang ahli tulang juga ngendikan, saya juga belum pernah menghitung. Tapi saya yakin ada Rasul ngendikan 360 ya 360. Belum badan di sini Bapak Ibu. Itu bisa terwakilkan dengan Bapak Ibu 2 rakaat sholat duha. Jadi menunjukkan apa? Minimal duha itu berapa rakaat? 2 rakaat. Yang berikutnya, kok kita bisa duha, alhamdulillah. Berikutnya adalah sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Ini sunnah Bapak Ibu. Bukan termasuk rawatib. Tapi apa? Sunnah. Dikatakan di dalam hadis yang derajatnya hasan, semoga Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Terus seperti pelaksanaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam baru sholat asar. Di situ bukan termasuk rawatib, tapi jika seseorang melaksanakannya maka Allah akan merahmati orang tersebut. Kenapa Bapak Ibu kita sebutkan yang mudah-mudah? Subuh rawatibnya ada, dan semuanya ada. Duha padang, Pak. Asar padang. Malam qiyamul lail. Qiyamul lail kadang abot mboten Bapak Ibu? Oh, abot. Qiyamul lail itu kadang napa? Abot. Kadang kita bangun tengah malam. Ngeten. Nggih mboten, Pak. Kadang istri kita yang membangunkan kita. Kadang kita yang membangunkan istri. Kadang pula bisa jadi yang membangunkan kita adalah anak kita. Khususnya kapan Bapak Ibu? Khususnya adalah manakala seseorang punya bayi. Decah cilik niku. Nggih. Makanya orang tua itu sering memberikan nasihat. Anak itu kadang lapor orang tuanya, Bu, anaknya rewel ya Bu, anakku rewel ya Bu. Ora apa-apa, kowe iki men tahajud. Iya betul Bapak Ibu. Nah orang tua itu simpel betul Bapak Ibu. Oh simpel, kok anaknya rewel, kok cucunya rewel, iya betul. Bu iki anaknya rewel ya Bu, anak kula rewel ya Bu. Ora apa-apa, kowe karepe men kowe iki men tahajud. Wes pun. Akhirnya dipaksa untuk tahajud. Dia betul Pak. Karena ada sebagian orang bangun tidur itu malam hari cuma pipis terus bobok lagi. Ada juga yang bangun nonton bal-balan.
Begitu sudah adu penalti turu. Ya betul Pak. Insyaallah. Godaan betul Bapak Ibu. Wah, godaan. Makanya kok kita ini khawatir tidak bisa bangun malam Bapak Ibu, maka paling bagus sebelum tidur adalah witir. Dan witir pelaksanaannya bisa demikian. 2 rakaat salam dan tambah 1 rakaat. Sehingga pinten 3 rakaat. Ya betul. Yang kedua adalah langsung witir 3 rakaat tanpa adanya duduk. Nah, ada duduk kan maghrib. Ya betul Pak. Jadi kalau 3 rakaat langsung boleh? Boleh. Tanpa adanya tahiyat awal, langsung tahiyat akhir. Cara kedua. Cara ketiga, witir itu adalah 5 rakaat. Pinten Bapak Ibu? 5 rakaat. Tidak tahiyat awal. Langsung tahiyat akhir. Pinten? 5 rakaat. Ada kalanya witir itu 7 rakaat. 7 rakaat. Dan tahiyat akhir tok, tidak ada tahiyat awal. Apalagi caranya salah. Jawaban. Karena 7. 2 rakaat tahiyat awal. 2 rakaat lagi tahiyat tsani. 2 rakaat lagi tahiyat 3. Terakhir tahiyat. Berarti berapa kali tahiyat? Enggak benar, enggak ada contohnya. Langsung 7 rakaat tahiyat akhir boleh. Dan minimal adalah 1 rakaat Bapak Ibu. Minimal pinten? 1 rakaat. Bagi siapa? Bagi mereka yang khawatir sebentar lagi masuk waktu subuh. Maka boleh 1 rakaat. Ataukah sebelum tidur kita harus ngantuk banget Bapak Ibu, ngantuk banget wis tele-tele nggak kuat nih, sarokat wis rapopo. Tapi jangan kemudian jadi aji-aji. Apa Ibu? Yang penting sudah witir sarokat, nanti malam rata hajut rapopo. Nah, jangan capek. Ini adalah untuk ngawekani, untuk antisipasi malam tidak bangun malam. Maka boleh mengawalkan Bapak Ibu witir. Kalau Bapak Ibu tindak Arab Saudi, entah itu haji, entah itu umroh, orang-orang Arab itu begitu habis sholat Isya Bapak Ibu, apa yang dia lakukan sering kami perhatikan. Orang-orang Arab banyak Bapak Ibu, tidak hanya 1-2, saya sering jumpai. Orang Arab itu seringkali kami lihat habis sholat Isya 2 rakaat ba'diyah Isya, berikutnya 2 rakaat, berikutnya tambah 1 rakaat witir. Jadi terus witirnya 3 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat, sehingga terus malam tidak ada tanggungan untuk witir. Kok ternyata malam itu tahajud, dan mereka biasa tahajud. Jadi Bapak Ibu, orang-orang Arab itu biasa tahajud, luar biasa. Insyaallah. Apalagi nek Ramadan itu jarang yang tidur pada zikir. Masjid Nabawi ini gasek pun buka Bapak Ibu. Jawatan. Tapi kita lanjut. Sahabat ini berkata, hal alayya ghairuhun, wahai Nabi Allah, apakah aku ini memiliki kewajiban selain 5 waktu itu? Qala la. Rasul ngendikan tidak ada kewajiban illa anta tawwa'a, kecuali engkau ini menambahkan sholat sunnah. Tapi yang kami muliakan, disebutkan di dalam hadis, siapakah mereka yang mendapatkan keringanan? Rasul bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin, anin naimi hatta yastayqidha,
wa 'anil majnuni hatta yufiqa wa 'anis saghiri hatta yablugha. Pena itu diangkat oleh Allah dari 3 keadaan orang. Yang pertama adalah anin naimi hatta yastaiqidha. Yang pertama adalah dari orang tidur hatta yastaiqidha, sehingga dia bangun. Perhatikan saja Bapak Ibu. Ada sebagian kaum muslimin itu nek awan doyan turu. Sehingga terus putih habis subuh. Ya, saya Bapak Ibu, nikmatnya tidur jika kita ini ngikuti syahwat dan tidak ngerti agama, paling nikmat adalah nopo? Lebar sahur itu langsung tidur tanpa sholat subuh. Itu yang ngikuti syahwat dan gimana Pak? Paling enak niku napa? Bar sahur niku sare. Sketsa mboten Pak? Jika kita tidak tahu agama, jika kita nggak ngerti agama, tapi karena kita ngerti agama, sahur di akhir waktu. Di sela-sela sahur kita beristighfar. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu sahur itu minimal istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pun ganjarannya kata. Dan Allah memuliakan mereka orang-orang yang istighfar di waktu pagi. Ya karena kita ngerti agama, ya nunggu subuh. Karena nggak ngerti agama ya nggak sholat subuh. Tapi karena ngerti agama nggih nunggu subuhan. Habis subuhan juga tidak langsung pulang. Jabatan dengerin pengawasan. Jabatan Pak. Ibu-ibu biasanya. Jabatan. Habis subuhan pun tidak langsung pulang tapi dengerin pengawasan. Bahkan sesudah itu nunggu matahari terbit. Jabatan. Ada sebagian ibu-ibu. Sebagian ibu-ibu ini subuh nih. Dipandu sama ustadznya. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak ibu-ibu kalau pas subuh itu pada sare. Monggo Bapak Ibu sebelum kita ini kajian kuliah subuh sami-sami ndedonga. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Oh, kenapa? Oh, karena banyak yang sare kapan waktu kuliah subuh. Insyaallah. Jadi ustadz yang itu sabar. Ya betul Bapak Ibu. Oh ya. Kadang jamaah ngantuk kok. Baru subuh itu ngantuk betul Bapak Ibu. Kadang gitu selonjor. Ya betul. Kadang juga ada yang sibuk dengan HP-nya masing-masing. Insyaallah. Tapi kita lanjut. Anin naimi hatta yastaiqidha. Berapa banyak Bapak Ibu? Mereka yang puasa begitu bangun-bangun luran. Habis zuhur tidur lagi. Jawatan sampai asar. Habis asar baru golek remote. Ya saya Bapak Ibu. Dulu yang namanya ibu-ibu desa niku, ibu-ibu orang kampung itu. Jawatan kalau Ramadan itu Masya Allah. Pagi tetap aktivitas, istirahatnya juga tetap ada. Begitu jam 2 siang itu sudah pada mulai sibuk di dapur. Insyaallah. Ya betul. Nyiapkan sayuran, marut-marut, nopo-nopo pun. Sehingga jam 5:04 itu sudah 90% matang. Ya betul. Begitu 5:30 semua hidangan sudah tersajikan. Insyaallah. Itu ibu-ibu dahulu. Jawatan Pak. Ibu-ibu saniki kadang boten. Jam 5 sore dok bingung cari kunci motor. Jawatan ibu-ibu muda nih loh. Saniki napa? Begitu jam 5 sore bingung golek kunci motor. Kenapa? Ya untuk persiapan cari takjil. Kenapa tobu nggak masak Bu? Sudah, ini beli malah lebih cepat. Jawatan.
Wa 'anil majnuni hatta yufiqa hatta yafiqa, yaitu pulpen diangkat pula oleh Allah disebabkan karena orang itu majnun. Majnun itu kelebon jin. Napa Ibu? Majnun itu apa? Kelebon jin, yaitu senewen. Orang kita menyebut gila. Ini betul. Hatta yafiqa, sampai dia itu sadar. Sampai dia apa? Sadar. Wa 'anis shaghiri hatta yablugha, wa fi riwayah hatta yahtalima. Dan anak kecil sampai dia datang akil balik. Demikian kajian kita Bapak Ibu di kesempatan kali ini. Matur nuwun atas perhatiannya. Insyaallah lain waktu insyaallah kita kembali lanjutkan. Matur nuwun atas segala perhatiannya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.